Jangan sekali-kali langsung fast test pada baterai yang bongkaran laptop. Jadi bongkaran laptop begitu dibongkar langsung fast test itu tidak boleh teman-teman. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu kondisi baterainya itu. Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membandingkan hasil pengecekan dari normal test, kita bandingkan dengan fast test. Nah, kita sudah kemarin, kita sudah di video sebelumnya kita sudah di normal test dan normal test 500. Ini normal test 1000, normal test 500. Kali ini kita akan mencoba fast test 1000. Jadi apakah perbedaannya? Nanti langsung saja, daripada penasaran langsung kita simak. Yang pertama kita ubah dulu modenya di sini karena ini tadi mode pengecasan. Kita ubah dulu, tekan lama, kita ubah di fast test. Nah, ini fast test mulai berlangsung, masih backlight ya. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan ya, ini fast test. Mode fast test ini kita kuras dulu. Jadi mode fast test ini adalah menguras terlebih dahulu. Jadi yang ada di baterai ini langsung apa adanya, langsung dikuras. Nah, ini nanti setelah dikuras, kemudian litokala akan otomatis mengecas. Jadi ini setelah dikuras nanti akan mengecas. Ini kan pengurasan nih, turun terus nih nanti. Voltasenya akan turun terus sampai 2,8. Kemudian nanti kalau sudah turun, dia akan dicas. Nah, dicasnya itu nanti yang akan dihitung sebagai mAh-nya. Berbeda dengan mode normal test ya. Kalau normal test itu dia ngecas full dulu baru dikuras ya. Dikurasnya itu yang diukur. Jadi perbedaannya, kalau fast test itu pengisian yang diukur, kalau normal test itu adalah pengurasan yang diukur. Nanti hasilnya bagaimana? Daripada penasaran, kita lanjutkan saja. Halo teman-teman, ini sudah mulai ya untuk penghitungan mAh-nya, sudah nyampe di 600-an mAh. Biar lebih kelihatan ya. Jadi ini mode fast test. Mode fast test seperti yang dijelaskan di awal, yaitu mode ini adalah mode dimana saat pengecasan itu melakukan pengukuran mAh-nya. Jadi berbeda dengan normal test, dimana normal test itu saat dikuras itu yang diukur. Nah, ini masih dapat 3,75 volt menuju 4,2 volt. Nanti, nah ini sudah naik ya, tadi 3,75, ini 3,76 volt. Terus naik sampai nanti full, baru nanti akan ketahuan mAh-nya. Dan bagaimana hasilnya, nanti apakah akan jauh dengan yang dites di sebelumnya ini, di hasil sebelumnya. Nah ini ya, hasil sebelumnya dapatnya itu di 2000-an. Yang paling bawah pertama dan kedua itu di setting normal test 1000, dan yang di atas sendiri itu adalah normal test 500, selisih 100 mAh-an. Jadi nanti untuk yang fast test ini dapatnya berapa ya teman-teman kira-kira? Oke, kita lanjutkan saja video ini sampai selesai. Yuk. Halo teman-teman, akhirnya ya ini mode fast test akhirnya selesai juga. Mode fast test 1000 mAh didapatkan 2051. Didapatkan 2051 ya. Baik, setelah didapatkan 2051, kita beli label ya teman-teman ya. Kita beli label di sini. Label ini nanti sebagai penanda ini sudah lolos fast test. Jadi kita bandingkan hasilnya ya. Kita bandingkan hasilnya dengan yang sudah dicoba kemarin, yang dua terbawah ini, nomor 1 dan 2 ya. Jadi selisihnya hanya puluhan saja ya. Berapa ini selisihnya ya? Sekitar 10-an lah, nggak nyampe 20. Nggak nyampe 20 mAh. Artinya fast test ini berjalan dengan baik ya. Ini kenapa? Karena kondisi baterainya ternyata ini cukup bagus ya. Jadi baterai ini ya tadi ya, baterainya apa nih? EZNS apa ini? EZNS ini ternyata cukup bagus teman-teman. Dari beberapa percobaan itu hasilnya itu sangat mendekati, bahkan hampir sama. Ini pun juga sama tadi, hampir mendekati. Jadi mode fast test ini bisa dilakukan dengan syarat tentunya, yaitu syaratnya adalah harus lolos normal test dulu. Jadi yang dua ini adalah normal test ya. Kenapa begitu? Karena syarat fast test itu adalah, persyaratannya adalah satu, baterai itu harus bisa cut off. Nah, cut off-nya seperti apa? Itu yang sudah dilakukan di normal test. Normal test itu kan dia akan mengecas full dulu.
Nah, setelah cut off dia baru menguras untuk mengecek kapasitas. Artinya di normal test itu jika lolos bisa dilakukan metode fast test. Dan untuk fast test ini sesuai namanya ya, fast test berarti tes yang lebih cepat. Ya, terbukti ini hanya 2,5 jam saja. Kenapa seperti itu? Karena metodenya itu ada dua ya. Metodenya itu hanya dua saja, maaf ya. Jadi kalau normal test itu kan kuras, isi, kuras, kemudian isi lagi 3 langkah ya. Tapi kalau yang fast test ini 2 langkah saja, kuras lalu isi. Nah, isinya ini yang mengecek kapasitas. Nah, pengecekan kapasitas saat ngisi ini tidak boleh terganggu teman-teman, atau artinya baterai harus kondisi baik. Kalau kondisi baik dia akan cut off seperti ini, akan end langsung. Begitu 4,2 volt. Tapi kalau baterainya short, itu dia akan ngecas terus sampai baterainya panas, bahkan bisa sampai meledak ya teman-teman ya. Jadi syarat fast test itu adalah lolos normal test, atau minimal kalau pakai charger yang lain itu minimal dia bisa cut off atau berhenti full ya, bisa terindikasi full. Kalau pakai TP4056 ya berhenti di warna biru. Jadi atau kalau pakai charger yang lain ya indikasinya full dan berhenti mengecas, itu artinya tandanya dia sudah cut off. Nah, yang tidak boleh di sini adalah jangan sekali-kali langsung fast test pada baterai yang bongkaran laptop. Jadi bongkaran laptop begitu dibongkar langsung fast test itu tidak boleh teman-teman. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu kondisi baterainya itu sudah bisa cut off atau masih bisa cut off atau sudah rusak, benar-benar rusak. Kalau sudah benar-benar rusak nanti akan hitung terus panas, alatnya malah bisa, baterainya malah bisa terbakar atau meledak ya. Jadi syaratnya seperti itu ya teman-teman. Nah, fast test ini biasanya dipakai untuk apa sih? Nah, fast test ini biasanya untuk metode cepat pengecekan random ya. Biasanya kalau kita beli baterai banyak sekali, kan nggak mungkin kita tes satu persatu pakai normal test. Nah, kalau mau membuktikan ya pakailah mode fast test ini. Nah, hanya 2 langkah saja. Tapi dengan syarat juga penjualnya dipastikan jujur dalam arti sudah benar-benar lolos normal test dan hasilnya sudah benar-benar yang ditulis. Jadi nanti akan sinkronakan sama, nanti hasilnya akan kira-kira seperti ini. Tapi ada beberapa syarat juga ya, karena Litokala Engineer ini ada 2 tipe ternyata. Tipe pertama itu yang keluaran awal itu hasilnya agak sedikit berbeda dengan yang keluaran terbaru. Jadi perlu ditanyakan juga apakah menggunakan Litokala yang seri lama atau yang terbaru, karena hasilnya ada sedikit perbedaan. Kemudian yang mempengaruhi perbedaan berikutnya adalah chargernya. Jadi charger atau casnya ya, cas ini biasanya kan kalau beli Litokala sekarang sudah ada yang pakai tanpa cas ya. Nah, biasanya asal pakai cas yang ada saja. Jadi hati-hati, dipastikan itu ampernya sama, minimal ampernya sama 2 ampere. Jangan sampai tertulis 2 ampere tapi aktualnya itu bukan 2 ampere. Lah itu yang mempengaruhi nanti terhadap hasil yang ada di sini, karena sangat akan berpengaruh terhadap kinerja alat di sini. Yang berikutnya adalah metode atau mode current-nya. Current-nya pastikan ini sama. Kalau 1000 ya 1000, 500 ya 500, 700 300 ya seperti itu, harus sama. Karena kita sudah buktikan ya di sini ya, di percobaan di video sebelumnya itu kita pakai current 500 itu ada selisih sekitar 100. Nah, jadi akan beda alat, beda cas, beda current, kemudian beda kondisi baterai, itu sangat akan berpengaruh ya. Sekali lagi, mode fast test ini jangan sampai digunakan di baterai yang baru dibongkar langsung fast test, itu sangat salah. Nanti kalau kebetulan baterainya bagus nggak masalah, tapi kalau kebetulan ketemu baterai yang sudah bocor atau litiumnya sudah rusak, itu nanti akan berpengaruh dan panas, tidak akurat, baterainya bisa meledak, alatnya juga bisa rusak. Cairan-cairan di baterai ini nanti bisa masuk ke dalam dan merusak alat. Itu imbas-imbas yang pernah teman-teman di komunitas alami ya. Jadi berbagi pengalaman saja. Terus tentang perbedaan itu berapa normalnya, berapa miliampere sih? Nah, perbedaan itu biasanya sih kisarannya ya 5 sampai 10% lah, itu masih normal. Tapi ya lebih bagus lagi ya perbedaannya sedikit ya, di bawah 100 itu atau 2 digit di belakang saja itu yang diharapkan. Tapi kalau perbedaannya 10% ini sebenarnya masih normal, karena itu ada kemungkinannya adalah beda current, beda charger, atau beda tipe Litokala yang dipakai. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada penjelasan saya yang kurang tepat bisa
tulis di kolom komentar, atau ada request video lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.